Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kelas 10 MIPA 2 berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lutfiana, guru magang ya. Nah, di sini Ibu menggunakan media pembelajaran dengan video. Lah, nanti kalian menyimak materi yang Ibu jelaskan dengan baik, dengan teliti. Nanti kalian absensinya menggunakan kayak absensinya itu kalian memberikan sedikit ulasan yang materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang teks eksposisi. Apa sih itu teks eksposisi? Sedikit mengulas saja ya. Teks eksposisi itu teks yang memaparkan informasi secara akurat, singkat, dan jelas. Nah, tidak hanya pengertian saja, kemarin kita sudah belajar tentang fakta dan opininya, kemudian ada strukturnya dan contoh dari teks eksposisi itu. Kemarin bab 2 tentang teks eksposisi. Nah, kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu tentang teks anekdot. Apa sih teks anekdot? Di sini sudah ada yang tahu teks anekdot itu apa? Mungkin kalian sudah pernah dengar atau kalian sudah pernah baca, baik internet maupun buku paket yang sudah disediakan oleh sekolahan ya, bisa pinjam di perpustakaan. Nah, nih, apa sih teks anekdot itu, Bu? Teks anekdot itu suatu cerita pendek atau lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak. Maksudnya itu menyangkut orang banyak itu ya bisa kayak politik, berarti kayak bertujuan itu orang yang penting, orang yang memiliki pangkat tinggi. Biasanya itu teks anekdot itu menceritakan suatu kejadian yang fakta, yang real. Kayak misalnya kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia sekarang ini. Banyak pejabat yang melakukan korupsi tapi dia tidak mengakui tindak kejahatannya. Nah, bisa melakukan sindiran-sindiran sedikit untuk orang yang memiliki jabatan tinggi. Temanya juga beragam, tidak hanya tema satu saja. Kalian bisa membuat teks anekdot dengan beraneka ragam tema. Misalnya bisa sosial, terus kemudian politik, kemudian budaya, dan masih banyak lainnya ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya tentang teks anekdot itu apa. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri teks anekdot. Teks anekdot itu di sini Ibu mengambil 6 ciri-ciri. Yang pertama, ada teks anekdot bersifat humor dan lucu. Nah, kenapa harus bersifat humor dan lucu? Itu untuk si pembacanya mampu terhibur dengan cerita yang kita sajikan nantinya. Kemudian yang kedua ada bersifat menggelitik, tidak hanya bersifat humor dan lucu, tetapi teks anekdot juga harus bersifat menggelitik. Artinya mampu menghibur si pembaca dengan apa yang disajikan, dengan apa cerita yang telah disajikan nantinya, harus bersifat menggelitik. Kemudian yang ketiga bersifat menyindir. Nah, teks anekdot juga tidak hanya kritikan-kritikan saja, tapi bersifat menyindir juga. Bersifat menyindir dengan cara bukan menyindir secara langsung ya, menyindir halus, kayak pejabat-pejabat yang telah melakukan korupsi itu tidak langsung kayak oh orang ini melakukan korupsi, mencantumkan namanya nih. Kemudian yang membuat teks anekdotnya itu terus terang orang ini yang melakukan korupsi, tidak, tapi kalian membuatnya itu melakukan sindirannya halus, tapi itu menuju ke orang tersebut agar mereka tuh sadar dengan atas kesalahan yang mereka perbuat gitu. Terus yang keempat itu ada bisa jadi orang penting. Nah, tidak hanya kayak cerita fakta orang-orang biasa saja, tapi bisa orang yang memiliki jabatan tinggi kayak presiden, terus DPR, MPR gitu. Kemudian yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Nah, maksud dari memiliki tujuan tertentu itu
kayak kalian membuat teks anekdot itu mau tentang apa, terus tujuannya itu kayak tujuannya itu harus jelas, tertuju untuk siapa. Bisa tujuannya itu hanya untuk satu orang, kayak presiden gitu. Nah, maksudnya itu seperti itu. Kemudian yang keenam itu cerita yang disajikan itu hampir menyerupai kayak dongeng ya. Nah, itu ciri-ciri teks anekdot. Kita lanjut ya, next ada kenapa sih Bu perlu belajar teks anekdot? Nah, perlu untuk mengetahui wawasan kita ya. Kenapa perlu belajar anekdot itu untuk mengetahui bagaimana membuat teks anekdot yang baik dan benar, sehingga menjadi teks tersebut bisa disukai oleh pembacanya. Tidak hanya itu, teks anekdot juga memiliki tujuan untuk membuat orang yang membacanya itu tertawa, terhibur, mengungkapkan kebenaran juga secara umum, dan mendeskripsikan fitur dari karakter sedemikian rupa sehingga menjadi lucu. Tidak monoton saja ya membuat teks anekdot, itu juga harus mampu membuat si pembacanya tuh terhibur dengan cerita yang kita sajikan nantinya. Kemudian ada tujuan teks anekdot. Di sini tujuan teks anekdot Ibu ada 5. Yang pertama itu untuk membawa kebahagiaan. Kenapa sih harus membawa kebahagiaan? Nah, sebelum kita membuat anekdot juga kita harus memberikan kebahagiaan untuk seseorang nih, menceritakannya untuk apa ya, kayak memberikan kebahagiaan untuk seseorang agar si pembacanya itu mampu terhibur, tertawa dengan cerita yang kita sajikan. Kemudian untuk mengenang, biasanya kebanyakan anekdot itu membicarakan tentang masa lalunya. Mereka juga mengingat momen-momen dalam hidupnya dan berbagai kegembiraan dengan orang lain. Kalian juga bisa membuat anekdot dengan kayak tentang nih, kalian mau membuat teks anekdot dengan menceritakan tentang masa lalu kalian bersama mantan pacar kalian gitu misalnya. Bisa itu untuk mengenang kita kepada mantan pacar. Kalau kalian masih belum bisa move on ya, bisa kalian dijadikan cerita. Kemudian yang ketiga untuk peringatan. Nah, kadang-kadang adanya aturan untuk mengatur seseorang atau masyarakat itu kurang efektif. Nah, jadi diperlukan anekdot itu untuk menyampaikan tentang pentingnya nih taat peraturan untuk menghindari dari bahaya. Kemudian yang keempat itu ada untuk mendekatkan diri. Nah, tidak selalu teks anekdot itu memiliki tujuan khusus. Bisa jadi teks anekdot itu hanya menjadi bagian dari percakapan alami dengan keluarga atau teman misalnya. Kemudian anekdot juga bisa menjadi nih salah satu cara yang baik untuk mengenal satu sama lain. Kemudian yang kelima itu ada apa? Untuk membujuk atau menginspirasi. Tidak hanya itu, terkadang orang menyampaikan teks anekdot itu hanya ingin agar orang lain mengetahuinya saja bahwa mereka itu pernah menghadapi kesulitan yang sama dan bersedia untuk membantu. Sampai sini bisa dipahami? Kelas 10 MIPA 2. Kemudian manfaat teks anekdot. Manfaat teks anekdot itu yang pertama itu dapat membuat cerita lucu, yang menarik, menghibur, dan mengesankan bagi orang lain. Kemudian yang kedua ada menciptakan suatu sindiran kepada pihak lain dalam bentuk cerita lucu, yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Kemudian yang ketiga itu ada menciptakan suatu kritik sosial berbentuk cerita lucu yang berpotensi menciptakan suatu kebaikan. Nah, itu manfaat teks anekdot. Nah, di sini Ibu mengambil contoh teks anekdot dari kaos tahanan KPK. Ini kan tentang orang yang memiliki pangkat ya, pejabat KPK. Nih, terdapat 2 orang dari partai politik
Sebut saja ialah Danu dan Zaki yang mempunyai alat yang sama dengan maksud untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah selesai memberikan berkas-berkas pencalonannya di KPU di wilayah masing-masing, Danu dan Zaki ngobrol sekaligus meminum kopi di sebuah kantin mereka, terikat ke dalam sebuah percakapan yang sangat seru. Nih Danu, Zak, kamu tahu kan di negara kita sudah terdapat banyak politis-politis yang kaya raya. Zaki, masalah itu aku juga udah tahu Danu, dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka semua sanggup untuk membeli baju yang termahal di Indonesia. Loh, maksud kamu apa? Kata Zaki. Ya apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Nih kata Danu. Kemudian kata Zaki, kok malah kaos tahanan KPK sih Dan? Aku nggak paham. Danu, ya iyalah, coba aja deh kamu pikir Zak. Seorang politis terlebih dahulu harus bisa mengambil uang negara minimal 1 miliar baru mereka semua bisa menggunakan kaos tersebut. Kata Wahyuni, oh aku baru paham kalau maksud kamu seperti itu Dan. Kemudian mereka memesan kopi untuk yang kedua kalinya dan mengingat masa lalu mereka yang sudah pernah mengenakan kaos termahal KPK itu. Itu kan tidak langsung menyindir ke orangnya langsung, namanya langsung ya. Itu tuh menyindir sindiran halus untuk orang yang melakukan korupsi. Mungkin sampai sini bisa dipahami materi yang sudah Ibu jelaskan, paparkan pada pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini mungkin cukup untuk pengertian teks anekdot, terus ada manfaat dan tujuan dari teks anekdot. Sampai bertemu untuk pertemuan minggu depan. Selanjutnya akan membahas tentang struktur teks anekdot. Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Untuk kelas 10 MIPA 2, jaga kesehatan selalu ya, jangan lupa bahagia dan tersenyum untuk menghadapi hari esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.